Shalom pemirsa, selamat bertemu kembali dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa dari Studio Conference DKI Jakarta. Saya Pendeta Andreas Ginting, kita akan bersama di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-10 dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini, yaitu yang berjudul Yesus di Yerusalem. Dan pelajaran ini saudara kita bisa pelajari dari Zakaria pasal 9 ayat 9, demikian juga di Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ke 46, di kitab Roma 4 ayat 13 sampai dengan ke-16, dan juga di Wahyu 14 ayat 7 sampai 12, Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7, dan di Matius 22 ayat 1 sampai dengan ke-15. Saudara pemirsa sekalian, bahwa pada saat ini di tengah-tengah kita, saya tidak sendirian di sini, sudah hadir beberapa narasumber kita, 2 narasumber kita yang tentunya akan memberikan pencerahan bagi kita dan membuat kita lebih mengerti pelajaran yang akan kita bahas dalam 1 minggu ini dari buku sekolah sahabat kita. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, Pendeta Hemar Siboya. Shalom Pendeta. Salam. Apa kabar Salam Pendeta? pemirsa, luar biasa. Tetap semangat. Puji Tuhan. Ya, wajah yang ceria dari Pendeta Hemar Siboya. Dan berikut narasumber kita kedua, yaitu Pendeta Semili. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta dan para pemirsa semua, selamat berjumpa dan semoga mendapat berkat bersama dengan kami pada hari yang diberkati. Baik pemirsa, kita akan memulaikan acara kita saat ini, namun sebelumnya kita akan doa buka dan kita meminta kesediaan Pendeta Hemar Siboya untuk memimpin dalam doa buka. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, berilah kami hikmat dan penuhi kami dengan Roh Kudus bila mana kami belajar firman-Mu supaya kami dapat memahami siapa Yesus Kristus itu yang menjadi Mesias dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa, kita akan langsung saja untuk membahas pelajaran kita yang ke-10 saat ini, yaitu Yesus di Yerusalem. Dan sebagai ayat inti dari pelajaran kita ini, yang menjadi ayat hafalan kita juga, kita bisa baca di dalam Matius pasal 21 ayat ke-42. Di sana firman Tuhan menuliskan, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Dan di sini langsung saja kita akan coba bahas melalui pelajaran kita ini. Pendeta, kita bisa lihat di sini judul pelajaran kita Yesus di Yerusalem ya. Dan kita melihat dalam cerita Yesus di Yerusalem ini bukan kebetulan cerita ini, tetapi merupakan bagian kegenapan nubuatan yang sudah berlangsung sejak lama ya. Namun yang menjadi pertanyaannya bila kita masuk dalam pembahasan kita ini, bagaimana umat percaya pada masa itu memastikan bahwa Yesus ini sebenarnya bagian dari kegenapan nubuatan itu? Mungkin dari Pendeta Hemar Siboya. Baik, sebagaimana ayat yang biasa kita ketahui, yaitu di Amos 3 ayat 7, sesungguhnya Tuhan Allah tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa terlebih dahulu menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Apa yang akan terjadi kepada Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan semuanya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Jadi Yesus itu seperti mengikuti suatu roadmap, ya kan? Jadi sudah ada di mana dia singgah, apa yang akan dilakukan, dan ini Yesus di Yerusalem itu adalah bagian dari satu nubuatan. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya sudah cukup jelas informasi mengenai nubuatan tentang Yesus ini ya, tetapi banyak orang yang masih belum mengerti pada saat itu. Demikian ya. Menurut Pendeta Semi bagaimana melihat keadaan ini? Benar, dan sangat menyedihkan, bukan cuma banyak orang saja, murid-muridnya pun tidak mengerti, sampai 2 murid yang berjalan ke Emmaus sesudah pun Yesus bangkit sampai ditegur oleh Yesus.
Dia bilang, kamu ini bodoh. Kata bodoh dipakai oleh Yesus. Kamu lamban, dia bilang, untuk mengerti. Dengan kata lain, telat mikir kamu, tell me. Kamu berdua, dia bilang, ini kan sudah dinubuatkan dari semua. Jadi Yesus mengupas mulai dari Musa sampai kepada Maleakhi. Semua nubuatan-nubuatan itu sebenarnya sudah jelas sekali kelihatan. Dipenuhi oleh Yesus. Iya. Namun kira-kira apa yang menyebabkan orang-orang pada saat itu tidak menyadari keadaan ini sebenarnya? Seandainya mereka mengenal Yesus pada saat itu, tentunya apakah mereka mengenal atau tidak? Tentunya ada juga yang mengenal, namun tidak seluruhnya orang mengenal. Kira-kira apa yang menyebabkan orang susah untuk mengenal kebenaran ini? Jadi kita lihat orang Farisi tidak ada satu alasan yang bisa mereka buat untuk menolak Yesus sebagai Mesias. Karena kalau kita lihat itu, penggenapan Yesus sebagai Mesias itu sudah diikuti dengan dua hal. Satu, secara Alkitabiah. Kedua, secara keyakinan orang Yahudi. Tradisi mereka itu. Itu semua sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Tetapi kita lihat tadi, Pendeta Semili mengutip itu Kleopas yang hari Minggu pagi itu. Ya, bagaimana bodohnya kamu, lambannya hatimu, kata Yesus. Dan kalau kita baca itu, kejadian itu, kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka mengenai dia, bagaimana dia datang dan harus mati dan bangkit. Dan kalau kita lihat di ayat itu hati mereka berkobar-kobar. Jadi kalau ini kita lihat ini apa? Mereka mau mengesampingkan keinginan hati mereka ini. Lalu dia terima penjelasan Yesus Kristus itu. Maka hati mereka berkobar-kobar. Betul. Ya, tetapi orang Yahudi tidak ada hatinya berkobar-kobar. Ini yang sekarang ini. Karena bertentangan kedatangan Mesias itu dengan apa yang mereka harapkan. Karena mereka mengharapkan Kristus, Yesus Mesias itu akan datang sebagai Raja. Jadi tidak sebagai Mesias yang menderita. Itu yang menjadi ekspektasi mereka sehingga susah mereka mengenal kebenaran udah hadir pada saat itu ya. Bagaimana menurut Pendeta Semili? Betul dan sangat jelas sekali apa yang dikatakan juga di dalam 2 Korintus pasal yang keempat di sana. Rasul Paulus katakan bahwa kita ini dibutakan oleh ilah zaman tentang kabar keselamatan, kabar Injil, barita nauli, kabar baik. Itu semuanya lah good news, good gospel. Mereka itu oleh karena dibutakan oleh ilah zaman yang memberikan kepada mereka suatu asumsi, menyebabkan ambisi mereka itu adalah hanya memikirkan mengenai dunia yang sekarang ini, materialistik, yang sehingga kedua murid itu sebelum ini semua terjadi minta si Yakobus dengan Yohanes, minta ibu mereka yang masih berkeluarga dengan Maryam, ibunya Yesus, minta yang satu supaya diberikan kedudukan di sebelah kanannya Yesus, satu di sebelah kiri. Nah, inilah yang membutakan mereka tidak melihat bahwa Yesus datang ke dalam dunia pada kali yang kedua itu bukan menjadi raja, tapi menjadi pelayan dan korban untuk menebus manusia. Saya mau tambahkan sedikit. Saya melihat Yesus ada punya metode dalam berdialog dengan orang banyak. Dia lihat audiensnya siapa, pendengarnya siapa. Lihat di ayat ayat hafalan ini. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Kenapa Yesus pakai kata baca? Nanti di satu hal lain, tidakkah kamu dengar? Jadi ini selalu dipakai oleh Yesus dua metode ini. Pertama, tidakkah kamu baca dan tidakkah kamu dengar? Kalau dia berbicara dengan common people, dia katakan tidakkah kamu dengar? Karena mereka tidak pembaca. Tapi kalau bertemu dengan ahli Taurat, tidakkah kamu baca? Jadi sebenarnya ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin Yahudi tidak bisa mereka itu menolak siapa Yesus itu. Karena mereka adalah pembaca. Tidakkah kamu baca? Mereka tahu sebenarnya ya. Harusnya. Jadi ini selalu dipakai oleh Yesus, tidakkah kamu baca? Lalu dikatakan, tidakkah kamu dengar? Kalau itu orang yang apa? Orang rakyat biasa yang tidak terpelajar. Jadi mereka tidak punya alasan. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu ada tertulis dan mereka sudah baca itu. Ini jadi tidak bisa ada alasan. Yesus di Yerusalem. Sebagaimana kita tahu, Yerusalem itu
dari bahasa Ibrani, yir artinya kota, Ya. salom yaitu apa? Damai. Kota damai ya. Jadi kota damai. Yerusalem adalah kota damai. Jadi dengan ini dikatakan the road to Jerusalem, Yesus itu harusnya datang ke kota damai, ini sudah tepat. Dan dia jadi raja di situ sudah tepat. Iya. Tetapi Yesus menolak dinobatkan. Tadinya mereka sudah bersorak-sorak bahwa inilah raja yang kita harapkan itu. Dan letaknya di kota damai. Tetapi ayat itu menyebutkan Yesus menyingkir dari Yerusalem ke Betani. Sebenarnya itu satu petunjuk. Kenapa Yesus menyingkir ke Betani? Mengapa tidak kembali ke Bethlehem? Mengapa tidak ke Nazaret? Saya melihat satu hal yang bagus di sini. Bahwa Yesus mau mengontraskan Yerusalem dengan Betani. Betani dari bahasa Ibrani, Bet-Ani, the house of suffering. Jadi di sana dia lahir di Bethlehem, di rumah roti, tapi dia menyingkir ke rumah penderitaan. Dia tinggalkan Yerusalem. Itu sebenarnya sudah satu petunjuk bahwa Yesus tidak hanya mau membangun kerajaan di dunia ini, makanya tidak perlu Herodes sampai kebakaran jenggot, sebab dia tidak mau membangun kerajaan di Yerusalem, tapi dia menyingkir ke Betani, ya, ke penderitaan. Nah, itu yang saya mau lihat untuk menggenapi nubuatan Dan selanjutnya ya. itulah mungkin yang tidak dapat diterima oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, sebab Yesus yang mereka harapkan itu bukan Yesus yang menderita, bukan Yesus yang miskin, tapi Yesus yang punya Salom, kan itu Yerusalem. Itu yang saya lihat. Baik pemirsa, sungguh menarik pembicaraan kita, diskusi kita di session pertama ini. Kita akan melanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan, mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam 5:30 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok. Sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa, yang merupakan program dari Conference DKI Jakarta di bawah Departemen Sekolah Sahabat dan juga Penginjilan Perorangan. Dalam pembahasan kita pada saat ini yaitu tentang Yesus di Yerusalem. Dan tadi kita sudah menyimak beberapa pembahasan sehubungan yang pertama bahwa kehadiran Yesus selain merupakan penggenapan nubuatan di Perjanjian Lama, kita juga telah melihat bahwa sulitnya orang untuk mengenal Yesus pada saat itu sebagai bagian dari kegenapan nubuatan oleh karena mereka mengeraskan hati. Ya demikian ya pendeta ya, kalau kita lihat ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di dalam pelajaran ini kita melihat ada satu peristiwa ketika Yesus mengutuk pohon ara ya. Demikian juga di dalam pembahasan itu juga ada cerita yang lain bagaimana Yesus mengadakan pembersihan bait suci, dan ini sering dianggap banyakkan orang bahwa Yesus marah ya, demikian ya.
Padahal sebenarnya konteksnya bukan di sana kalau kita lihat. Dan kira-kira kalau kita buat di dalam hubungan cerita ini, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan mengenai hubungannya antara Yesus mengutuk pohon ara, demikian juga dia membersihkan bait suci. Apa sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh Yesus di dalam kedua cerita ini? Mungkin dari Pendeta Samili. Tadi saya sangat tertarik dengan Pendeta Sibuwe terangkan kepada imam-imam itu. Dia katakan, apakah kamu tidak membaca? Dan kamu harus membaca. Tetapi kepada rakyat jelata dia katakan mendengar. Tapi kitab Wahyu, Revelation pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan dia bukan membaca atau mendengar, tapi membaca dan mendengar dan melakukan, Pak. Iya. Jadi di dalam hal ini saya lihat bahwa pada akhir zaman itu sudah tidak ada lagi kelas ini kelas imam-imam, ini kelas semua rakyat. Harus membaca. Semua menjadi imam. Sebab dikatakan bahwa kita ini semuanya adalah imam-imam yang berkerajaan, yang rajani. Jadi oleh sebab itu bukan lagi kamu imam-imam harus baca. Kamu rakyat jelata yang orang awam harus hanya mendengar, bukan? Jadi membaca dan mendengar dan melakukan, baru dikatakan kamu akan selamat, berbahagia. Tapi kalau tidak akan sama seperti mereka dulu juga. Sudah membaca tidak bisa melihat oleh karena buta. Sudah mendengar yang lainnya mereka itu tidak mendengar. Kenapa? Sebab telinganya itu penuh dengan sesuatu yang mereka pengen dengar yang bukan itu maksud tujuan dari nubuatan itu. Dan mata mereka tidak bisa melihat oleh karena dibutakan oleh ambisi pandangan mereka yang menuju kepada pribadi itu, self ini, yang selfishness ini, yang juga sedikit ada hubungannya dengan pelajaran kita yang lalu, bukan? Mengenai idola jiwa kita itu atau berhala-berhala jiwa. Jadi apa yang ingin ditampilkan Yesus dari pohon ara dan membersihkan bait suci? Jadi itu sebenarnya bagi kita juga, bukan hanya kepada imam. Seringkali kita pikir itu imam-imam itulah yang dimarahi, dan imam-imam itu orang Yahudi itu saja yang pohon itu yang diharapkan supaya berbuah. Yesus dia sudah lapar, murid-muridnya juga, dan dia marah. Itulah saatnya, saat itu waktu sudah rimbun itu dia punya daun. Kalau pohon ara itu kalau sudah lewat musim dingin, maka timbul dulu dia punya kembang itu. Ini pohon-pohon yang daerah dingin ini begini dia punya kehebatan. Jadi cabangnya mati, lalu kemudian keluar dia punya tunas itu, kembang itu mulai, dan daun-daunnya itu sangat kecil. Tetapi beberapa bulan kemudian sesudah itu rindang dia punya daun itu buahnya pun harus sudah ada, sudah muncul, sudah masak gitu. Jadi diharapkan, inilah menjadi satu pelajaran. Tuhan sudah memberikan kepada kita begitu banyak pengorbanan, sudah memberikan kepada kita berkat-berkat, dan terutama sekali orang-orang imam-imam ini. Tetapi pada waktu saatnya, di saat akhir zaman ini, diperlukan kita berbuah-buah untuk kemuliaannya, maka kita tidak berbuah. Jadi dia punya aplikasi adalah dari pohon ara ya. Kemudian hubungannya dengan pembersihan bait suci bagaimana? Pembersihan bait suci juga begitu. Oleh karena itu adalah merupakan satu tempat di mana orang-orang datang untuk mencari Tuhan. Tetapi mereka itu kebanyakan datang di sana oleh karena ulah dari imam-imam ini yang hanya mau merampok, dengan kata lain. Itu mereka betul-betul. Makanya waktu Tuhan Yesus kata, kamu jadikan ini, dibilang ini sarang penyamun. Penyamun benar-benar mereka oleh karena merampok dari rakyat. Rakyat sudah bawa, sudah sediakan itu mereka punya korban yang sangat teliti sehingga tidak bercacat celah. Mereka sudah pasti ini tidak bercacat celah. Sampai di sana ada saja celahnya, tidak bisa dipakai. Harus beli. Keluar lagi uang, kasihan. Dan itu disisihkan, nanti dijual lagi kepada orang yang lain. Padahal itu sama saja yang mereka. Nah, inilah sarang penyamun yang dikatakan oleh Yesus itu adalah benar-benar orang-orang dibutakan oleh karena setan, menyebabkan orang-orang buta menjadi bukan hamba Tuhan, tapi hamba hantu atau hamba mamon,
hamba materi dunia. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya dibersihkan dari Ka'bah. Dan Ka'bah itu sekarang tidak ada, tapi Ka'bah itu siapa? Iya. Kita inilah Ka'bah, kamu adalah Ka'bah Roh Kudus. Jadi kamu harus bersihkan itu dari berhala-berhala dunia dan ambisi-ambisi merampok itu, hamba-hamba hantu, mamon dan lain-lain, posisi kedudukan. Inilah yang saya rasa pelajaran yang paling penting bagi kita. Oke, baik. Menurut Pendeta Siboya bagaimana melihat hubungan ini? Saya memberikan tambahan sedikit sini bahwa Yesus sebagai Mesias dihubungkan dengan bait suci dan dihubungkan dengan pohon ara. Betul. Ini ada satu kaitan, Ada satu yang circle lain. lain. Ya. Tapi saya lebih suka menggunakan kata bait suci dari Ka'bah. Karena Ka'bah itu bahasa Inggrisnya saya tahu itu cube. Cube itu kubus. Beda. Sedangkan bait suci itu persegi panjang. Benar. Ya, jadi saya merasa istilah Ka'bah kurang pas. Yang paling tepat Tapi bait suci. bisa bait suci ya atau sanctuary. Sanctuary. Oke. Kadis, ya. Jadi kita lihat di sini bait suci itu bagaikan pohon ara. Kelihatan mereka itu hebat, bagus. Tetapi kita lihat Yesus harus, kalau di sini mengutuk ya. Mengutuk. Iya. Ya. Tapi satu hal, Yesus mau memberikan misinya juga mengenai hubungannya dengan bait suci itu. Kalau Matius menulis itu pembersihan bait suci itu di akhir Betul. pelayanan Yesus. Tapi kalau Yohanes membuat itu di awal. Yaitu di Yohanes pasal 2. Saya mau berikan dulu di sini, kita baca dulu Yohanes pasal 2. Yohanes 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Lalu Yesus pergi ke Yerusalem. Dan dia bersihkan itu bait suci. Seperti yang dibilang tadi, di sana ada tukar-penukar uang. Dan orang yang datang ke sana tadi, yang dibilang ini harus beli di situ korbannya. Dan uangnya tidak boleh dipakai uang dari luar. Harus ditukar dulu di sini. Jadi di dalam penukaran sudah dapat sekian. Dan kemudian beli lagi, sudah dapat untuk sekian. Makanya Yesus bilang, ini adalah rumah penyamun. Oke, tetapi terlepas dari bait suci itu sebagai penyamun, kita lihat di sini ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, kok apa yang dilakukan Yesus kepada bait suci? Ingat, kalau mau hari raya Paskah, pusat pelayanannya di bait suci. Betul. Dan butuh di sana apa? Domba, korban. Butuh di sana uang. Tapi pada saat sudah dekat ini Paskah ini, Yesus jungkir balikkan ini apa? Tukar-penukar uang. Dilepasin itu apa? Apa maksudnya ini? Memang benar karena mereka tidak mengurus bait suci itu dengan baik. Tuhan perkenalkan keselamatan oleh kasih karunia melalui korban-korban itu yang menunjuk kepada Yesus. Tapi mereka tidak melakukan itu dengan sebenarnya. Tetapi ini juga menyatakan, hai orang Yahudi, aku sudah datang dan sebentar lagi saya akan mati. Maka akulah yang digambarkan oleh korban-korbanmu itu. Maka tidak perlu lagi kamu melanjutkan itu. Bait sucimu. Tak perlu lagi itu kamu agung-agungkan. Dan kita lihat dalam sejarahnya, begitu mereka 70 tahun di Babylon. Mereka selalu merindukan itu untuk membangun kembali itu apa? Bait suci. Yang dipimpin oleh Zerubabel itu. Dan dibangunlah dengan bait suci itu. Dengan megahnya mereka bersorak-sorak, berteriak. Apa yang sebenarnya di situ? Bukan Tuhan yang ditinggikan. Dan lihat juga dari zamannya Salomo. Itu disebut bait Salomo. Harusnya bait Tuhan. Ya kan? Tapi Salomo mengambil kehormatan Allah itu kepada dirinya. Jadi demikianlah mereka itu meninggikan itu bait suci. Dan Yesus, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 23, Yesus yang menangisi Yerusalem. Dan aku berulang kali mau mengumpulkan kamu seperti induk ayam. Dan Yesus katakan di dalam Matius 24-nya, dan lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan, katanya. Dan akan menjadi sunyi. Dan di Matius pasal 24-nya disebutkan di situ, dan Yesus keluar dari bait suci. Yesus adalah Allah.
Dan Yesus memperagakan bahwa Allah tidak hadir lagi di bait sucinya. Dan Yesus keluar dari bait suci. Sejak itulah itu akan menjadi sunyi. Sebab kalau itu Allahnya tidak ada di sana lagi, itu tidak ada kegiatan lagi. Dan Yesus sekalian bernubuat. Dan lihatlah, kamu lihat ini, tidak akan ada lagi batu di atas batu yang lain. Akan rata. Dan nubuatan Yesus itu digenapi tahun 70 sesudah Masehi oleh Jenderal Titus. Itu yang kita lihat. Lalu ini juga lah jadi penghalang bagi tua-tua Yahudi menerima dia sebagai Mesias. Kenapa? Mata pencaharian mereka sudah apa? Sudah hilang. Mana lagi ada orang menanti bawa domba-domba? Bagaimana mereka mau mengharapkan Mesias yang membuat mereka makmur, malah hilang pekerjaan. Mungkin ini salah satu imam-imam yang tidak punya pekerjaan lagi. Kan? Baik, sangat menarik ya. Jadi hubungannya sangat erat ya. Ketika Yesus mengutuk pohon ara dan juga mengadakan pembersihan bait suci itu, sebenarnya dia merujuk kepada dirinya sendiri ya. Bagaimana kita melihat keprihatinan yang terjadi pada saat itu ketika bergesernya kerohanian orang-orang yang pada saat itu dalam kaitannya imam-imam ataukah rakyat-rakyat biasa pada waktu itu. Baik, pemirsa, sungguh menarik pembicaraan kita pada saat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember, kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jika Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Baik pemirsa, kembali lagi bertemu bersama kami dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa. Dan kita berada di pelajaran yang ke-10, yaitu mengenai Yesus di Yerusalem. Dan masih bersama dengan kedua narasumber kita pada saat ini, Pendeta Hemat Siboya dan juga Pendeta Semili. Dan kita sudah tadi membahas bagaimana hubungan antara pohon ara dan juga pembersihan bait suci yang dilakukan oleh Yesus. Baik pendeta, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan berikutnya, ada satu perumpamaan yang Yesus ceritakan, yaitu mengenai sebuah acara pesta pernikahan ya, atau perkawinan ya. Kalau kita lihat di dalam cerita ini, Tuhan itu menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang sudah diundang. Tetapi orang-orang yang diundang itu nggak mau datang. Bahkan hamba-hamba yang dikirim tidak hanya disiksa, tetapi dikatakan ada juga yang dibunuh ya. Dan akhirnya Tuhan itu memberikan undangan kepada orang-orang di jalanan, dan akhirnya seluruh undangan di jalanan datang. Namun ditemukan di dalam pesta itu salah satu undangan itu tidak berpakaian pesta ya. Kira-kira apa makna atau pelajaran yang ingin Yesus tampilkan di sini, dan hubungannya apa dengan kehidupan modern saat ini? Mungkin dari Pendeta Hemat dulu kita berikan. Baik, kita lihat mengenai pesta pernikahan itu. Iya.
dan dua macam undangan. Satu sudah ada undangan khusus. Lalu ini yang kedua undangan siapa saja. Baik. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan suatu teguran kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Atau kepada orang Yahudi sendiri ya. Sudah mereka yang diutamakan oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan, bangsa yang dikuduskan. Tetapi mereka banyak berdalil. Dikirim hamba-hambanya juga di ini. Ini masih ada hubungannya ini dengan Matius pasal 21. Ya, Matius pasal 22 ini merupakan satu konteks ini. Ya. Jadi tadinya sudah mereka itu yang dibuat Tuhan sebagai bangsa yang terpilih, dan sampai akhirnya Tuhan menolak mereka sebagai bangsa pilihan itu. Dan terbukalah kepada segala bangsa. Ya. Dan inilah kitalah ini, kalau menurut saya, keyakinan saya, undangan yang kedua itu. Jadi akhirnya kepada siapa saja, yang di jalan-jalan, di lorong-lorong, siapa saja, mau orang bukan Yahudi, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau siapa saja, itu undangan yang kedua ini. Kita yang dicangkokkan. Jadi kita ya dicangkokkan. Jadi kita yang menerima undangan yang kedua ini. Tetapi itu pun tidak boleh masuk ke pesta itu. Tanpa itu apa? Pakaian pernikahan, pakaian pesta. Apa itu pakaian pesta itu? Nah, ini kita lihat ini di pelajaran hari Kamis ini. Mungkin lebih bagus saya baca di sini. Di pakaian melambangkan kebenaran Kristus. Kebenaran yang dinyatakan dalam kehidupan dan perbuatan orang-orang kudus. Orang yang tanpa pakaian itu melambangkan orang-orang yang mengaku Kristus, yang menuntut hak istimewa kasih karunia dan keselamatan, tapi belum mengizinkan Injil mengubahkan kehidupan dan tabiat mereka. Dengan harga yang sangat mahal, segala persediaan telah dibuat bagi mereka yang memperhatikan undangan itu. Sebagaimana yang ditunjukkan perumpamaan ini adalah lebih penting berada dalam kerajaan Allah daripada hanya sampai di pintunya. Jadi kita lihat di sini, ada juga rupanya dari undangan-undangan itu yang tidak mengizinkan Injil mengubah kehidupannya dan tabiat mereka. Nah, ini secara pengakuan diakui ya. Tetapi pengakuan keyakinan itu tidak dijalankan. Demikian lagi. Itu kesulitannya. Bagaimana itu Injil itu mengubah kehidupannya dan tabiat kita. Itulah pakaian pesta. Itulah pakaian pestanya ya. Menurut Pendeta Semi, bagaimana melihat perumpamaan tentang pesta pernikahan ini? Ya, itu sangat menarik buat saya adalah Tuhan itu mau memanggil semua orang. Jadi dia punya rencana, kalau saya lihat bukannya hanya khusus saja kepada satu golongan yang tertentu, akan tetapi seluruh dunia. Dan inilah seringkali yang membutakan orang-orang Yahudi. Mentang-mentang saya ini keturunan Abraham, maka bangsa pilihan, maka saya ini sudah pasti selamat. Jadi harus bangsa yang diberkati. Maka ini pula yang menyebabkan mereka mempunyai konsep, jikalau engkau tidak diberkati oleh Tuhan, hidupmu sengsara, berarti kau ini bukannya umat Tuhan. Dan pasti ada dosamu. Tetapi Yesus sebaliknya katakan bahwa kita akan menghadapi kesengsaraan. Kita akan dianiaya. Bukannya aku dibilang, kamu bukannya makmur-makmur saja senang-senang. Aku mengirimkan kamu untuk... Dan dia punya janji adalah di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 itu, berbahagialah orang yang dianiayakan. Dan Rasul Paulus juga tekankan itu. Dia dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 12. Jikalau kita menderita, dalam bahasa Indonesia sebenarnya kata jikalau kita tabah, dia bilang. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris bukan hanya tabah saja, tetapi if we suffer with Christ, we will also reign with Him. Jadi di dalam bahasa Belandanya adalah heersen. Di dalam bahasa Jermannya herten. Dan di dalam bahasa Mandarin pun dikatakan Chuowang. Chuowang itu masih lebih dekat lagi dengan Yunani. Karena Wang itu raja, Chuowang berlaku bertindak sebagai raja. Yang memerintah. Dan ini orang-orang yang banyak
banyak tidak mengerti bahwa kita ini sudah ditetapkan atau direncanakan sejak permulaan zaman. Matius 25 ayat 34. Dia bilang, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, warisilah kerajaan surga yang sudah disediakan sejak dari permulaan zaman. Jadi orang-orang seringkali sombong, saya orang Yahudi sudah pasti saya selamat. No, sejak dari permulaan zaman tidak ada orang Yahudi. Kalau dikatakan sejak dari permulaan zaman, memang kepada turunan Adam, kita semuanya ikut turunan Adam. Ya, ada pula orang yang katakan, oh kita hanya orang-orang Yahudi saja itu nabi-nabi. No, dikatakan, oh itu kan Nuh itu orang Yahudi. No, Nuh bukan orang Yahudi. Abraham pun bukan orang Yahudi. Iya. Dia itu kalau dibilang orang Yahudi, malah itu orang Arab, dan orang Edom, orang Semus, Sheba, Midian. Itu semua nenek moyangnya sama, Abraham, hanya ibunya yang lain. Jadi kita ini sudah terhitung sejak dari permulaan, Pak. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa hanya mereka itulah. The remnant. The remnant itu. Tapi jadi kita harus juga berhati-hati, jangan seperti mereka itu sudah hilang kita punya tujuan itu oleh karena kita sudah dibutakan dengan ambisi, dengan berhala jiwa. Banyak orang pikir kalau saya sudah menjadi anggota gereja Advent, kalau saya sudah membayar perpuluhan, setia saya memelihara Sabat, sudah pasti. Tapi banyak orang nanti akan merasa bingung. Bukan saja hanya masuk gereja, bukan saja hanya setia bayar perpuluhan dan pelihara Sabat. Bernubuat, saya nggak pernah bernubuat. Bapak sudah pernah bernubuat. Saya nggak berani. Kalau khotbah ya saya banyak khotbah di segala negara. Saya kerja di 5 negara di dunia selama hidup saya. Tapi kalau bernubuat saya takut dikatakan nabi palsu. Bukannya takut karena malu. Tapi saya rasa saya nggak sanggup untuk bernubuat sebagai nabi-nabi. Banyak orang-orang berpikir, oke, bernubuat, dibilang. Kami membuat segala macam mujizat dan bukan hanya atas nama kami sendiri, atas nama Yesus, dan itu berhasil. Kami mengusir setan atas nama Yesus. Dan Yesus katakan, sorry, saya tidak kenal sama kamu. Loh, apakah Yesus tidak? Ia bilang sedangkan jumlahnya rambut kita dia tahu kita ini siapa, anak siapa, tinggal di mana. Marga kita sampai sifat-sifat kita semua, sampai air mata kita pun ada dicatat di sana. Masa Yesus katakan aku tidak kenal sama kamu? Apa Yesus berdusta? No. Maksudnya dia, aku tidak kenal sama kamu sebab kamu tidak mengenal aku. Kita semua tahu siapa Jokowi, itu presiden kita. Tapi apakah Jokowi kenal kita? Belum tentu ya. Tidak, dia tidak pasti masa dia kenal saya. Barangkali Bapak ini kenal, sudah pernah jumpa sama dia. Tapi yang dimaksudkan di sana adalah bukannya kedudukan, bukannya kebersihan kelihatan di luar. Tukang-tukang sapu di rumahnya Pak Jokowi itu, Pak Presiden kita pun kenal sama Jokowi dan Jokowi kenal sama mereka karena bergaul setiap hari. Nah itulah yang dimaksud tadi. Yesus Kristus adalah roti dari surga, turun dilahirkan di Bethlehem. Itu adalah rumah roti. Dan dia pada waktu dia datang sebagai roti yang hidup mana dari surga, kita tolak oleh karena kita tidak makan setiap hari. Yesus kata, kamu harus makan roti hidup yang dari surga itu. Jadi inilah orang-orang banyak pikir kalau sudah membaca Alkitab begini sepintas lalu, mereka itu sudah tahu. Kita harus begitu haus seperti kita menginsafi bahwa tanpa kita hidup dari ini roti hidup, maka kita punya jiwa akan mati. Dan nanti kita kaget pada waktu Tuhan katakan, aku tidak kenal kepada kamu. Oke. Jadi memang sangat berbahaya terlalu percaya diri ya. Atau terlalu confident. Self-confidence is very, very dangerous. Jadi ini merupakan satu hambatan kalau kita melihat di dalam penerimaan mereka, yang menghalangi mereka sebenarnya untuk membiarkan Yesus masuk ke dalam hidup. Karena memang waktu kita sudah terbatas, pendeta, mungkin kita saja langsung ke kesimpulan. Bagaimanakah agar tantangan-tantangan rohani ini dikesampingkan, sehingga kita mengizinkan Kristus masuk sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Kita mulai dari pendeta Siboya, setelah itu nanti pendeta Semili. Saya melihat ini, bagaimana supaya Yesus itu kita terima. Betul. Kan itu ya, jangan sampai ada penghalang. Saya melihat visi Yesus itu yang harus kita tiru.
Dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini, kalau itu yang menjadi prinsip kita juga, maka kita bisa dekat dengan Yesus. Tapi kalau sudah ada ingin kita yang dilayani, itulah namanya ada di sana ego, ya kan? Ada selfishness. Jadi ini Yesus nggak bisa masuk, nggak bisa masuk ke dalam hati kita. Dan saya sedikit mungkin ada tadi pendeta Samili mengutip mengenai mengenal itu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kok kenapa nggak dikenal? Tapi sebenarnya Yesus pasti mengenal semua manusia, kan itu. Tapi problemnya tadi menurut pendeta ini, orang itu yang nggak mengenal siapa? Yesus. Hanya mengaku kenal. Saya jadi teringat begini, kata mengenal itu di bahasa Ibrani-nya itu yat. Ini arti dalamnya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4, maka Adam mengenal Hawa. Lahirlah siapa? Lahir anaknya. Jadi kata mengenal itu jadi sebenarnya apa? Bersetubuh, kan itu? Kalau di bahasa ini. Jadi kita dengan Kristus itu harus betul-betul mengenal, itu artinya menikah, bersetubuh, dan satu hati. Intim dengan Kristus. Baru itulah kita artinya mengenal. Tidak hanya seperti tadi, banyak orang kenal Pak Jokowi, tapi tidak pernah masuk di dalam hatinya. Kan itu. Dan Jokowi tidak kenal dia. Tidak pernah. Jadi kalau selagi ada ini di dalam hati ini egois, ingin mau dilayani, ingin mau mendapat sesuatu, Yesus tidak akan mungkin bisa kita kenal. Masuk ke dalam. Dan kita tidak akan bisa berkenalan dengan intim dengan Yesus Kristus. Itu yang saya lihat ini. Baik. Terima kasih Pendeta Sibuya. Bagaimana singkatnya dari Pendeta Semi? Sangat setuju. Sangat setuju. Oleh karena inilah yang sampai nanti menyebabkan ada banyak orang-orang yang kaget. Oleh karena ambisi ini akan menyebabkan orang-orang akan terbuang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengikuti dia. Malah dia berdoa di dalam Yohanes pasal yang ke-17 itu. Dia bilang, Bapa, kalau boleh mereka itu menjadi satu. Sebagaimana engkau bersatu dengan aku di dalam engkau di dalam aku. Mereka juga bersatu dengan kita. Mereka itu di dalam kita. Jadi persatuan itu sama dengan Bapa, sama dengan suami istri. Satu. Di dalam semua hal. Di dalam ambisi, di dalam sifat. Jadi jangan kita jauh daripada Yesus. Yesus datang untuk melayani kita juga. Janganlah menjadi sombong oleh karena sesuatu kedudukan atau satu kepintaran atau merasa diri kita diberkati. Kita malah Tuhan katakan lebih kita diberkati, lebih banyak yang akan dituntut dari kita. Lebih tinggi kita punya pendidikan, lebih banyak yang kita pelajari, kita harus lebih banyak untuk melayani. Nah inilah yang dimaksudkan, jadi berhati-hati. Kalau kita benar-benar bersatu dengan Yesus, kita benar-benar akan melayani orang lain, gantinya kita mau dilayani atau dihormati. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk waktu yang bisa kita gunakan Pendeta Hemat Sibuya dan juga Pendeta Semili. Semoga pemirsa pelajaran yang sudah kita diskusikan pada saat ini dapat melengkapi kerohanian kita, dan tidak hanya melengkapi, tetapi mengajak kita untuk memiliki hubungan yang erat dengan Yesus, memiliki keintiman setiap hari bersama dengan Yesus, sehingga kita selama hidup di dunia dapat berjalan bersama Yesus dan dipersiapkan untuk kedatangannya yang kedua kali. Kami dari studio mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda di dalam menyaksikan tayangan ini, dan semoga Anda dan seluruh keluarga diberkati dalam program kita dari tempat ini. Sebelum kita menutup pembahasan kita saat ini, kita akan berdoa. Kita minta Pendeta Semili untuk memimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah, Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa penuh dengan kebijaksanaan dan penuh kuasa. Terima kasih untuk janji-janji-Mu kepada kami. Kiranya Engkau menyertai kami supaya kami benar-benar boleh melakukan apa yang Kau perintahkan, supaya kami mengangkatkan Engkau dalam hidup kami, supaya dengan demikian kami boleh menarik sekalian orang datang kepadamu. Janganlah kami menunjukkan
kesombongan kami, menunjukkan kami punya kepintaran dan kedudukan, melainkan hanya Engkau saja yang dilihat, bukan diri kami. Agar kami benar-benar nanti boleh mendengar Engkau mengundang kepada kami. Berbahagialah kamu yang diberkati oleh Bapakku dan warisilah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dari permulaan dunia. Berkatilah kami, berkati pemerintah dimanapun mereka berada, dan pemimpin kami, presiden, dan semua menteri-menteri pembantunya, agar negara kami dan bangsa kami boleh diberkati, dan boleh kami sekalian nanti menjadi umat yang berbahagia, oleh karena bukan hanya di dunia ini saja, kami akan berbahagia sampai selamanya dalam kerajaan dunia baru. Terima kasih Tuhan, kami minta dan terima ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin.